مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي الله يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا حبيبي المصطفى ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini di malam yang mulia ini, kita mohon kepada Allah agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita memulai acara ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua diampuni segala dosanya oleh Allah, luaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini untuk biniati syifa ya, untuk jamaah kita, saudara kita, sanak famili kita yang mungkin malam ini sedang sakit. Kita mohon ya dengan barokah suratul Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وسورته وأهل بيته سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله وفرين عبد الرحمن السقاف ابن شهاب بن مهدر سيدنا عبد الله بن شعل إدريس جعفر بن أحمد الإدريس أبي عبد الله بن أبو بكر علي إدريس أبي عبد الله بن أبو بكر عطاس وصولهم وفرين أبي عمر بن عبد الرحمن عطاس صاحب راتب سيدنا علي بن عبد الله البارس وسيدنا الشيخ فخر الوجود بكر بن سالم وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الحداد صاحب راتب سيدنا أحمد بن عبد الحداد وصولهم وفرين الحبيب عبد الله بن عمر شاتري
Abi Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al-Abi Umar bin Ali al-Masyhur Abdurrahman al-Masyhur Sibul Baghi wa Sayyidina Ahmad bin Zain al-Absi Sahib Al-Tulis al-Jami' wa Sulih wa Printumna khususan mu'allif hadal kitab Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri wa Sulihim wa Furihim wa kullu ali zamban wal furat wal tarim wa laha wa sahibul inad anna Allah yakhunu rajatin fil jannah barakatin muslarihim wa anfarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فاكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita. Kita masuk malam hari ini yaitu tentang arkanul iman. Ya, faslun arkanul iman sittatun. Kita tahu kemarin ya tentang arkan. Arkan jamak daripada rukun. Ya, yang artinya kemarin jami'ul janibus sai al-aqwa, pinggiran-pinggiran atau tiang-tiang yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini namanya rukun. Ya, kemudian al-iman. Ya, al-iman lugatan at-tasdiq, membenarkan. Ya, at-tasdiq. Wa syar'an iqbalul qalbi wa iz'anuhu lima ulima bid darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tunduk dan patuhnya hati, ya, tunduk dan patuhnya hati dalam menerima hal-hal ya yang berhubungan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita harus imanin itu semuanya. Jadi yang berhubungan ya dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kudu tunduk dan menerima ya hati kita ya bahwa itu adalah hakun, itu benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ya iman tasdik. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan orang itu tidak sempurna imannya kepada Allah kalau tiga ini tidak ada pada dirinya. Yang pertama ya, hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, anggota badannya mengerjakan. Kalau cuma hatinya doang dia menerima, ya membenarkan, lisannya dia ucapkan, tapi dia nggak kerjakan, ya dengan amalnya, dengan amal, ya ini tidak disempurna keimanan itu seseorang. Ya makanya dikatakan sempurna kalau tiga-tiganya ini kita lakuin. Ya membenarkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, ya kita amalkan dengan anggota jawarih, anggota badan kita. Nah, kalau tiganya itu semua kita laksanakan, baru sempurnalah iman seseorang. Ya. Al-ma'na annal azza allati tatahaqqaq mahiyatul iman illa biha sittatun. Ya, sesungguhnya bagian-bagian ya tidak akan nyata ya bagian tersebut ya tentang keimanan kecuali dengan 6 ya, kecuali dengan 6. Yang pertama apa? Antu'minu billah. Ya, yang pertama adalah kita beriman kepada Allah. Ya, antu'minu billah. Al-ma'na annal awal min arkanil iman al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Ya, yang pertama daripada rukun min arkanil iman yaitu beriman, ya kita iman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maujudun. Ya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada apa? Dulu Sayyid Muhammad Al-Maliki, Buya almarhum Al-Mafurlah, itu pernah ya menanya kepada seorang Badui, Arab Badui.
Kata Syed Muhammad Maliki, ya, apa buktinya adanya Allah? Ya, Syed Maliki tanya kepada orang Badui ini. Orang Badui ini menjawab tuh ada kotoran onta katanya. Ya, jawabnya tuh ada kotoran onta katanya. Ya, maksudnya iya, nggak mungkin ada kotorannya nggak ada ontanya. Ya, nggak mungkin ada tai onta tapi ontanya nggak ada. Ya, pasti ada tainya, pasti ada binatangnya. Begitu juga kita. Ya, nggak mungkin ada langit, ada bintang, ada gunung, ada lautan. Ya, ada kita. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ciptain. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maujudun. Ya, ada, yakin kita. Ya, buktinya adanya kita. Ya, adanya alam semesta. Ya, nah itu tanda bahwa Allah itu ada. Wa annahu wahidun fi dzatihi. Ya, sebenarnya Allah itu esa, satu. Ya, di zatnya. Ya, enggak ada. Ya, Allah enggak diberanakin, enggak diperanakin. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Ya. Wa sifatihi, ya baik sifatnya, wa af'alihi maupun perbuatannya. La syarika lana fil uluhiyah. Ya, dan tidak ada yang menyamai ya dari sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada. Ya, sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, ya enggak bisa ya menyamai sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya istihqaqul ibadah. Ya, dan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk kita sembah. Ya, enggak ada ya selain Allah yang wajib kita sembah. La ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Ya, tidak ada yang wajib kita sembah terkecuali Allah. Wa annahu, ya, dan sesungguhnya wajib ya lahu wajib ya lahu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kullu kamalin yaliku bi dzatil aliyah. Ya, sungguhnya Allah itu wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib ya kullu kamalin, ya kullu kamalin yakiliku bi dzatil aliyah. Ya, bahwa Allah itu wajib ya setiap ya kesempurnaan ya bi dzatil aliyah, zat yang maha tinggi. Wa yastahilu alaihi jami'un naqais. Ya, dan mustahil ya bagi Allah ya ada bagi Allah kekurangan pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita yakin ya yang wajib kita sembah adalah Allah ya, dan wajib ya bahwa Allah itu sempurna daripada zatnya ya yang maha tinggi, dan mustahil ya pada diri Allah itu ada kekurangan. Ya, wa'lam annahu yajibu ala mukallafin. Ya, sesungguhnya wajib atas setiap orang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Balik dan berakal. Ayya'rifa min aqaidil iman, mengetahui daripada aqaidil iman. Ya, daripada akidah-akidah iman ya yang ada 20, yaitu sifat-sifat Allah itu yang 20, yang paling tidak ya bagi kita ntar wajib mengetahui. Nah, di antara aqaidul iman fi haqqihi ta'ala, yang pertama adalah sifatil wajibat, wajib adalah ya sifat wajibnya Allah. Kemudian Allah punya sifat mustahilnya Allah. Ya, kemudian sifat jaiz fi haqqihi, sifat jaiznya. Ya, kemudian ayyu mina biwujubil wajibah. Ya, nah juga kita wajib beriman ya, nah, dengan sesuatu yang wajib kita iman. Kemudian wastihalatul mustahili. Ya, dan juga kita wajib beriman juga dengan hal-hal yang mustahil pada diri Allah itu. Ya, wa jawaziz jaizah, dan juga termasuk sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Anda nggak terlalu mendalamin ini, ya, Anda nggak dalamin ya, keterangannya, sebab lama nih kalau kita bahas satu-satu, ya, bisa sebulan bahas sifat 20, ya, kita sekitar baca yang tahu aja sifatnya.
Nah, ntar kalau kita mau bahas ini yang 20 di waktu tersendiri aja. Ya, sebab kalau kita habisin nih, habis buat nyai doang nih sebulan. Ya. Nah, sifat 20 ya kita kena kenal semua. Wujud, idam, baqa, ya, mukhalafatu lil hawadisi, ya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basyirun. Nah, ini yang 20. Ini sifatnya Allah. Ini wajib bagi kita. Ya, ahli sunnah wal jamaah itu hafal. Ya, sifat 20 ini. Ya, sifat 20. Itu sifat ya wajibnya Allah. Kemudian sifat mustahilnya Allah ada berapa? Yaitu isrun, 20 juga. Ya. Nah, sifat mustahilnya Allah kebalikan daripada sifat wajib. Ya, kalau wajib misalnya yang pertama adalah wujud, kebalikannya mustahil. Allah itu nggak ada. Ya, itu sifat mustahilnya Allah. Ya, hudus, ya hal yang baru. Ya, nah, kebalikannya. Ya, kemudian juga turu'ul adami wa mumasalatu lil hawadisi. Ya, wa adamul qiyam bi nafsihi. Ya. Kemudian adamul wahdaniyah wal adzu, ya, nah, Allah lemah, ain ayyi mumakkinin. Kemudian ijaduhu li syai'in minal alam, ya, ma'a karahiyatil wujudihi, ya, wal jahil, ya, mustahil Allah itu jahil, wal maut, mustahil Allah itu mati, was samam, ya, mustahil Allah itu tuli, ya, al ama, ya, mustahil Allah itu buta. Ya, wal bakam, ya, mustahil Allah itu bisu. Ya, kemudian maitan, ya, mustahil Allah itu maitan. Ya, kemudian yang ke-18 kaunuhu asam, ya, mustahil Allah itu tuli. Ya, kaunu a'ma, ya, mustahil Allah itu ama buta. Ya, kaunu abkam, ya, mustahil juga Allah bisu. Nah, ini sifat mustahilnya Allah. Jadi kebalikan daripada sifat wajibnya Allah. Ya, jadi kebalikan sifat wajib mustahil dah ya terjadi pada diri Allah. Kemudian yang ketiga sifat jaiznya. Ya, sifat jaiznya Allah itu satu, wahya fi'lu kullu mumakkinin aw tarkuhu. Ya, jaizatun wahidah. Yang pertama wajib. Ya, ma la yutasawwar fil akli adamu. Ya, perkara yang tidak tergambar ya pada akal kita, adamu, adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah nggak kegambar sama kita. Apakah bisa kita bayangin ya Allah itu kayak gimana? Nggak bisa. Ya, ma la yatasawwar fil akli adamu. Kemudian wal mustahil, ya, ma la yatasawwar fil akli, ya, wujuduhu, ya, dan juga perkara yang tidak kegambar ya pada akal kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak adanya Allah nggak kegambar tuh ya oleh akal kita. Wal jaiz ma yatasawwar fil akli wujudu wa adamuhu. Tuh yang terakhir ya, jaiz ya, perkara yang ya tidak tergambar fil akli wujudu, adanya Allah, wa adamuhu, dan tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi ya Allah kita nggak bisa bayangin. Kata Imam Sayyidina Ali kan pernah mengatakan ya arti dari pada ihsan anta'budullaha ka'annaka tara, ya, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu kan ihsan. Ya, beribadahlah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Ya, ibadahlah kamu kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Ya, wa illam takun tara, kalau seandainya engkau nggak tahu, nggak melihat Allah, ya, fa innahu yarak, Allah melihat kamu. Ya, makanya Sayyidina Ali kalau sholat tuh, ya, sahabat-sahabat dulu kalau sholat saking takutnya sama Allah nggak bergerak sedikit pun. Sahabat kalau sholat tuh nggak pernah bergerak, sedikit pun nggak pernah bergerak, sehingga ya burung-burung tuh menyangka itu patung.
Jadi kalau sahabat-sahabat pada sholat pada nemplok. Ya dikata patung. Ya nggak bergerak sama sekali. Sampai ketika menara Masjid Basrah di Mesir itu rubuh, ya nibanin sahabat semua banyak yang mati, sahabat sedikit pun nggak ada yang kabur. Ya menara itu rubuh. Beda sama kita. Kita sholat di Al-Ittihad dapat di parkiran, gerimis dikit, kabur. Ya udah gak khusyuk udah. Ya. Nah, tapi sahabat-sahabat ketika sholat menara rubuh, sedikit pun mereka nggak bergerak. Ya, begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ya, ketika rumahnya dibakar, ya sejengkal lagi jubahnya kebakar, beliau nggak pergi, nggak kabur dari rumahnya, beliau tetap sholat. Sampai ditanya sama sahabatnya, wahai Imam Ali, kenapa engkau nggak takut ya kebakar? Padahal sejengkal lagi jubahmu akan kebakar. Aku nggak takut dengan api dunia, tapi yang aku takutkan dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang benar udah ihsan, tingkatannya ihsan begitu tuh. Dia ibadah seakan-akan Allah melihatnya. Sekalipun dia nggak melihat, tapi dia yakin Allah itu melihat. Ya, ya, nah itu ihsan, ya tingkatan yang paling tinggi ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, jadi antara rukun iman, ya kita beriman kepada wa malaikatihi, ya para malaikatnya Allah, wa jam'un malakin, ya malaikat jamak dari malak, bidomil lam, lamnya di domah, ya wahum ajsamun nuriyah, ya jadi malaikat itu tercipta dari berbagai macam cahaya, mubarra'atun, ya kuduriyat, ya jasmaniyah, qadiratun alal tasakkuli bi askalil mukhtalifah. Ya, jadi terbuat dari cahaya yang mubarra'atun, ya minal kudriyah, yang bersih ya daripada kotoran-kotoran jasmaniyah, qadiratun alal tasakkuli, dan malaikat itu mampu berubah-ubah bentuknya. Ya, berubah-ubah bentuknya bi iskalil mukhtalifah. Ya, nah malaikat itu mampu berubah-ubah bentuknya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat macam-macam. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu, ya, Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj mendapatkan malaikat itu di pinggir pantai, pinggir laut. Ya, besar, bersayap. Ya, kata Rasulullah, ya Jibril, itu siapa yang diri doang itu? Ya, itu malaikatnya Allah. Tugasnya apa itu malaikat di pinggir laut? Ya, jadi kalau ya melihat umatmu yang mereka zikir kepada Allah, baca la ilaha illallah, baca tasbih, itu malaikat itu menyuburkan dirinya ke dalam laut. Ya, kalau dinyebur, kemudian dia terbang mengkibas-kibaskan sayapnya. Percikan air itu yang dari sayapnya itu merupakan ampunan ya buat hambamu, buat umatmu yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugasnya dia tuh. Ya, nah ada yang punya sayap, dalam sebutan riwayat itu sayap. Ada lagi Rasulullah juga ketika Isra Mi'raj melihat malaikat yang jarinya banyak. Ya, ada ribuan jarinya. Bingung lagi Rasulullah. Itu siapa itu Jibril? Itu juga sama malaikat, kok tangannya banyak banget. Ya ribuan do jari, cabang lagi jarinya. Tugasnya tuh malaikat ngapain? Menghitung air hujan yang turun dari langit. Ini malaikat tugasnya turun air hujan. Ya, penasaran Rasulullah, kok bisa gitu air hujan diturunkan? Ya, tanya, ya malaikat apa tugasmu? Aku menghitung air hujan, tetesan air hujan ya Rasulullah. Ya, walaupun hujan dimanapun, saya bisa menghitung. Ya, seluruh dunia, gitu malaikat. Tapi yang aku nggak sanggup ngitung, kalau ada umatmu yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Kalau umatmu berselawat kepadamu ya Rasulullah, aku nggak bisa menghitung pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau hujan masih ada bisa hitung. Tapi kalau pahala selawat umatmu kepada engkau, aku nggak bisa menghitungnya katanya. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekurangannya malaikat tuh. Hujan bisa dihitung, tapi pahala selawat yang kita baca nggak bisa dihitung ya oleh malaikat itu.
Ya, jadi bisa berubah-ubah itu malaikat. Ya, pernah datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu dulu sempat cemburu. Sebab datang ya seperti anak muda ganteng. Ya, deketin ya bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maaf, Nabi Musa. Deketin istrinya Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa pulang kaget ngeliat istrinya lagi ngobrol dengan anak muda. Ya kan? Marah Nabi Musa, cemburu. Akhirnya ditanya, engkau siapa? Aku diutus oleh Allah untuk menjemputmu wahai Musa. Ya, mana mungkin katanya Allah ya menyuruh engkau untuk jemputku. Betul, aku malaikat Israel. Ya, nah jadi satu-satunya nabi yang pernah gampar malaikat Nabi Musa. Karena cemburu, ngeliat laki-laki ngobrol sama istrinya, ya ngaku-ngaku Israel digampar, matanya copot malaikat. Lapor kepada Allah, ya Rabb, gue digamparin. Bahasa kita gitu, gue digamparin gitu. Musa apa? Musa katanya, salam dari aku kata Allah. Balik lagi, ya cabut dengan yang lembut kata Allah. Baru ya dijelaskan sama malaikat Israel, baru percaya Nabi Musa. Ya silakan kalau engkau ingin mencabut itu katanya. Ya Nabi Musa tuh, ya itu jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. An-nasani min arkanil iman. Al-imanu bil malaikah. Al-ma'na al-imani bihim. Ya, iqbalul qalbi ya wal iz'anu. Ya. Nah, kita menerima dan tunduk ya hati kita bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka para malaikatnya Allah itu adalah hambanya Allah juga sama. Ya, malaikat itu sama dengan kita. Mukramun. Ya, hambanya Allah yang dimuliakan. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Ya, malaikat itu nggak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanain, nggak pernah ingkar. Ya, nggak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh ya malaikat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dikerjakan suruh begini ya begini. Ya, diperintahkan untuk cabut nyawa tuh baik, ya cabut. Nggak pakai malaikat. Ya Allah kesian, tuh baru lahir masih cabut, nggak begitu. Ya, cabut. Ya, nggak ada kesian. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjain. Ya, sama malaikat. Wa annahum ya safarallahu bainahu wa bainal khalqih. Ya, dan malaikat itu adalah yang menyampaikan ya hubungan antara kita dengan Allah. Itu lewat malaikat. Ya, doa kita dibawa malaikat. Ya, amal soleh kita malaikat yang bawa. Ya, hubungan kita dengan Allah itu malaikat perantaranya. Ya. Mutasarrifuna bihim ya kama azina. Ya. Mutasarrifu, dan juga malaikat itu apa? Ya. Oh, dia bisa berubah ya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadiquna fima akhbaru bihi. Ya, dan kabar-kabar yang dibawa oleh malaikat itu benar, sadik. Ya, enggak pernah malaikat bohong. Ya, enggak pernah malaikat bohong. Ya. Wa annahum baliguna minal kasrati ma la ya'lamuhu illallah. Ya, dan sungguhnya malaikatnya Allah baliguna minal kasrati. Ya, jumlahnya itu, bilangan itu banyak. Ya, nggak bisa dihitung kecuali Allah yang tahu. Ya, malaikatnya banyak, lebih banyak malaikat dibanding kita. Sebab Jibril punya pasukan, ya Israel punya pasukan, makanya orang mati bisa satu benteng dalam bisa 5. Ya, karena pasukannya banyak Israel. Ya, nggak satu capek Israel. Ya, jadi punya pasukan. Setiap ya pentolan tuh punya pasukan, ya. Nah, mereka punya pasukan masing-masing. Cuma yang wajib ya kita ketahuin bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu adalah 10 malaikat. Ini wajib kita kenal nih. Ya, 10 malaikat ini. Malaikat banyak dah nggak hitung.
Ya, hanya Allah yang tahu ya jumlah malaikat. Wa yajibul iman tafsilan bi asrati minal malaikah. Maka wajib kita mengimani yaitu 10 malaikat. Ya, yang wajib kita kenal, kita imani yaitu 10 malaikat. Hum Jibril. Ya, aminu wahyu. Ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ya, huwa afdalul malaikah. Ini paling afdalnya malaikat yaitu Jibril. Ya, Jibril afdalnya. Ya, walaupun Jibril membawa wahyu, tapi Jibril apakah pernah melihat Allah? Enggak pernah. Ya, Jibril enggak pernah melihat Allah, padahal setiap hari dulu bawa wahyu, tapi enggak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada manusia yang paling agung, paling besar di mata Allah kecuali Nabi Muhammad. Jibril yang afdalnya malaikat belum pernah lihat zatnya Allah, tapi Nabi Muhammad pernah melihat zatnya Allah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, makanya Jibril nggak mampu ketika pas terakhir, ya Muhammad, aku cukup sampai sini aja dah. Ya, kalau aku melangkah, aku akan terbakar kalau Jibril. Ya, akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan Allah. Ya, Nabi Musa paling nggak kuat melihat Allah. Yang pertama Jibril, aminul wahyu. Kemudian yang kedua Mikail, ya, al-muwakkalu bil amtar, ya, yang menurunkan hujan. Ya, nah ini Mikail, ya, bil amtar. Kemudian Israfil, ya, muwakkalu bin nafki fis sur, ya, yang menjiop trompet sangkakala, ya, itu Israfil. Ya, kemudian yang keempat adalah Israel. Ya, muwakkalu bi ghabdil arwah. Ya, pencabut nyawa. Ya, Israel. Ya. Kemudian Munkar wa Nakir. Ya, Munkar wa Nakir alladzani yas'alanil mayyita fi qabrihi. Ya, Munkar Nakir tugasnya apa? Nanya nanti di alam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka, itu tugasnya mereka berdua. Kemudian Raqib wa Atid. Ya, Raqib wa Atid ini alladzani ya yaktubanil hasanati wassayiat. Ya, mereka yang mencatat ya amal kebaikan dan keburukan kita. Makanya kita nggak bisa lepas deh. Inti mau maksiat sekalipun di goa, orang nggak ngelihat, ini di pundak inti ada malaikat ya. Nah, Munkar wa Nakir, Raqib wa Atid. Ya, yang bisa, yang selalu mencatat daripada amal kebaikan dan keburukan kita. Ya. Kemudian yang kesembilan Ridwan, ya, khazinul jannah, menjaga pintu surga. Ya, wa Malik khazinun nar, ya, yang menjaga pintu neraka. Ya, makanya nanti ya ada gerombolan ya manusia yang masuk surga. Ya, Ridwan tuh nggak ngelihat. Ya, Ridwan kan penjaga surga. Ya, tapi malaikat Ridwan ini nggak melihat ada sekelompok manusia yang masuk surga tanpa diketahui kapan masuknya lewat pintu mana. Ya, ketika diperiksa, wah, di gerombolan ini. Ya, ditanya, ya, al min ummati Muhammad, Muhammadika Muhammad. Nah, pertama ditanya enggak. Apakah kamu dari bangsa jin? Lah, kata dia. Apakah engkau dari bangsa Nabi? Ya, para anbiya lah. Ya, kemudian ada yang menjawab, ana min ummati Muhammad. Saya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang kau kerjakan sehingga aku menjaga 24 jam ya, enggak melihat engkau masuk gerombolan ini ke dalam surganya Allah. Aku enggak punya amal apa-apa kecuali dulu ketika hidup dunia aku selalu sholat berjamaah. Ya, aku selalu sholat berjamaah. Yang kedua, setiap bulan Ramadan aku berpuasa di dalamnya. Ya, nah berkat dua ibadah inilah ya aku masuk surga. Engkau nggak bisa melihat aku karena ibadah puasa yang aku lakukan setiap bulan Ramadan. Karena ibadah puasa ibadah yang sifatnya sir, rahasia, dan Allah masukin surga pun secara rahasia kata umatnya. Ya, itu antara dua. Sholat jamaah aku nggak pernah tinggalkan. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Itu yang menyebabkan
aku masuk surga, engkau enggak melihat aku, katanya. Ya, nah ini. Ya, malaikat kita percaya kepada 10 malaikat ini kudu kita hafal. Ya, masa kita ditanya sama anak kita yang SD mah malaikat udah berapa sih? Ya, kita enggak usah jawab. Ya, malaikat Israel tugasnya habis cuma Israel doang tahunya. Ya. Nah, paling enggak kita tahu, ya, kita tahu. Kalau kita tahu kan paling enggak anak kita tanya kita bisa jawab. Ya, jangan sampai anak kita tanya nama malaikat enggak tahu dia. Ya, nah ini jangan. Ya, ini 10 ini harus dihafalin. Ya, 10 malaikat ini dan tugas-tugasnya. Ya, itu perlu penting. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi. Ya, kita percaya kepada ya kitab-kitabnya Allah. Al-mana anna salis min arkanil iman. Al-imanu al-imanu bi kutubillahi ta'ala. Yaitu beriman ya kepada kitab-kitabnya Allah. Wal makna iman biha, ya, makna iman kepada kitabnya Allah, ya, al-imanu bi annaha kalamullahi ta'ala al-azali. Ya, kita harus yakin, harus beriman bahwa kitab-kitab Allah adalah kalamullah Ta'ala azali yang terdahulu. Al-qadim yang baru. Ya, al-qaimu bidzati. Ya, yang berdiri dengan zatnya. Al-munazzahu anil harfi was saut. Ya, yang bersih ya daripada huruf was saut. Ya, wa anna kullama tadammatuhu haqqun wa sidqan. Ya, dan sesungguhnya tiap-tiap ya yang terkumpul itu adalah haqqun wa sidqun, benar. Ya, benar adanya hawasidkun. Wahya, ya, kitabnya Allah ada berapa? Di sini katakan wahya mi'atun wa arba'atun. Ya, mi'atun wa arba'ah, 104. Unzila minha khamsuna ala sis. Ya, jadi kitabnya Allah itu ada 104. Ya, yang diturunkan itu 50 kepada Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis itu makamnya di Yaman, di Hadramut, di Tarim. Ya, makam Nabi Allah Sis, ya, itu kalau kita lihat sekarang naudzubillah kesian orang Wahabi Hadramut tuh galak-galak. Itu kuburan Nabi Sis itu ditibanin pondasi. Udah di atas kuburan pondasi. Ya, supaya orang enggak ziarahin. Tuh Wahabi itu. Ya. Kuburan Nabi Allah Sis udah enggak kelihatan udah enggak kelihatan tuh kuburan, ditindain pondasi. Ya, pondasi bangunan tiang. Susah ziarah ini juga kita. Wasalasuna ala Idris. Ya, jadi 50 itu kepada Nabi Sis. Jadi masih berupa suhuf, lembaran-lembaran. Ya, lembaran. Jadi 50 suhuf itu kepada Nabi Sis. Salasuna ala Idris, 30 kepada Nabi Allah Idris. Wa asyaratun ala Adam, 10 kepada Nabi Adam. Wa asratun ala Ibrahim, 10 lagi ya kepada Nabi Ibrahim. Ya. Wa Taurat ya ala Musa, wa Zabur ala Daud, wal Injil ala Isa, wal Furqan wa huwa Al-Qur'an ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi mulai dari Nabi Sis masih berupa suhuf, lembaran. Ya, Nabi Idris masih berupa lembaran, ya, Nabi Adam lembaran, ya, kemudian Nabi Ibrahim lembaran. Nah, kalau sudah masuk ke Taurat, itu berbentuk kitab Taurat. Ya, ini Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud. Jadi kitab Taurat pun juga kita harus imanin. Ya, ini kitab semuanya ini harus kita iman. Itu adalah kalamullah. Ya, itu kalamullah. Ya, sebagaimana di dalam kitab Taurat itu dulu ada orang ya di zaman Nabi Musa, ya, dia ini ahli maksiat, masya Allah, maksiat, mabuk, judi, perempuan, semuanya ada pada dia. Ya, cuma kebiasaan orang ketika itu hari Sabtu mereka baca kitab Taurat. Mereka baca kitab Taurat. Setiap ada tulisan Muhammad dicium dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Setiap dibaca, buka, ada tulisan Muhammad, dicium media. Akhirnya orang itu meninggal dunia.
Ya, udah karena dia sampah masyarakat, yang dilihat kan mabok, apa semuanya. Nabi Musa dapat wahyu, ya Musa, ya engkau cari orang yang namanya Fulan, ya jenazahnya engkau urus. Ya sekarang jenazahnya di Pelbak loh. Ya nggak ada ngurusin masyarakat, orang mabok semuanya nggak mau, ahli maksiat. Dicari Nabi Musa, ketemulah di kampung, satu kampung, ditanya, ya. Nah, ketemu, itu ada tuh di Pelbak, gak ada yang ngurusin jenazahnya. Ya, untuk apa engkau cari dia, wahai Musa? Aku diperintahkan untuk ngurusin jenazahnya. Ya, diurusin, dimandiin jenazahnya, dikafanin. Kata kaum Nabi Musa, engkau sudah gila, wahai Musa. Ya, orang sini sekampung tahu, menjadi saksi oleh orang ahli maksiat. Kenapa engkau diperintahkan untuk ngurusin jenazahnya? Tanyakan kepada Tuhanmu, wahai Musa. Katanya, tanya. Ya Rab, ya ini kampung sini menjadi saksi bahwa orang ini ahli maksiat. Betul kata Allah. Benar, emang dia ahli maksiat, saya tahu. Dosanya banyak. Ya cuma ini orang setiap hari Sabtu, dia kalau buka kitab Taurat, ketemu nama Nabi Muhammad dicium. Ya, ketemu nama Nabi Muhammad dicium dia. Ya, berkat dia cinta sama kekasihku Muhammad, dosanya yang begitu banyak aku hapus. Ya, makanya aku perintahkan kau ngurusin jenazahnya. Oh, lihat tuh. Itu orang tuh dari zaman Nabi Musa tuh. Ya, setiap tulisan Nabi Muhammad dicium sallallahu alaihi Muhammad, dicium sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dosa begitu banyaknya, ya dihapus sama Allah. Ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini Nabi Musa tuh. Ya, diperintahkan untuk ngurusin jenazahnya. Ya, di Taurat sudah ada nama Nabi Muhammad. Dulu saking orang ingin tanya siapa sih Nabi Muhammad, ditutup-tutupin sama ulama mereka. Ya, jangan kamu ngapain buat mengenal Nabi Muhammad. Dia orang jahil, orang bodoh. Ya, ada penasaran anak muda, pengen penasaran tahu sama Nabi Muhammad. Dia berangkat. Ya, sebab dibaca setiap baca itu Nabi Muhammad adanya di Madinah apa semuanya, ya. Sebutin tuh ciri-cirinya Nabi Muhammad di dalam kitab Zabur, Taurat. Berangkat dia ke Madinah. Bawa perbekalan yang begitu banyak. Sampai perbatasan kota Madinah, ketemulah dengan Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi ini menurut riwayat mirip dengan Rasulullah wajahnya. Ya, ini orang menyangka itu Rasulullah. Ya, tanya, Salman masih kerja di Kanesa, di gereja waktu itu. Tanya, apakah engkau kenal yang namanya Muhammad? Kata orang ini. Kalau engkau ingin ketemu Muhammad, di sono katanya. Di masjidnya lagi pada ngumpul. Padahal Nabi Muhammad udah meninggal 3 hari yang lalu. Baru meninggal 3 hari yang lalu. Ya, baik. Kalau begitu, saya antar, kata Salman Al-Farisi. Diantarin dah ke Masjid Nabawi. Ya, ketika sampai di masjid, sahabat semua lagi pada nangis. Kenapa pada nangis? Tanya, Assalamualaikum. Kata Salman, Waalaikumsalam. Ada apa wahai Salman? Ini ada tamu yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, nangis lagi sahabat. Bukan dengan siap nama Rasulullah sebut, nangis. Ya, akhirnya kata Sayyidina Ali, siapa itu Salman? Ini ya orang non muslim yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, suruh masuk. Ya, disamperin oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Umar mengatakan, ya Bilal, ya, Umar mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang engkau rindukan, engkau ingin bertemu, engkau melihat wajahnya, sudah 3 hari yang lalu meninggal dunia. Ya, langsung udah teriak orang Yahudi ini. Ya Allah, ya aku perjalanan jauh 3 hari 3 malam untuk berjumpa kekasihmu Muhammad. Namun sampai di sini aku tidak bisa mendapatkan Muhammad, katanya. Ya sedih dia, menangis ketika itu. Akhirnya Umar memerintahkan Bilal, ya Bilal, ya engkau datanglah ke rumah Aisyah, minta jubahnya Rasulullah. Ya, datang Bilal, ya Aisyah, ya saya diperintahkan oleh Umar untuk meminta jubahnya Rasulullah. Kenapa? Ada tamu yang rindu dengan Rasulullah. Ya, dan dia orang non-muslim. Ya, dikasih. Ya, pas sampai masjid nangis lagi sahabat. Ya, mereka mencium semua sahabat jubahnya Rasulullah. Terakhir kepada orang ini, Yahudi ini. Ya, ketika beliau melihat jubahnya Rasulullah, beliau nangis gak berhenti-henti, langsung kabur ke makamnya Rasulullah. Ya, langsung mengatakan, ya Rasulullah,
Ya, di atas makam engkau ya Muhammad, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seandainya syahadat aku engkau terima dan Allah terima, wafatkanlah sekarang juga aku di atas makam kamu. Mati itu orang Yahudi. Langsung di atas makam Rasulullah. Ya, nah, Masya Allah. Jadi ya Zabur, kalam Allah juga sama. Ya, Injil juga wajib kita imanin. Ya, Injil, Zabur, Taurat itu semua adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kudu kita imanin. Ya, itu kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau Injil yang sekarang bagaimana? Wajib gak kita imanin? Injil tetap wajib kita imanin. Itu mau yang dulu, bukan yang nyari. Ya, itu 4 kitab itu harus kita imanin. Kemudian yang keempat, wa rasulihi. Dan kita wajib beriman kepada utusan-utusannya Allah. Ya, ar-rasul hum al-anbiya alladzi umiru bitabligh ma uhiyallahu bihi ilaihim. Ya, yang namanya rasul adalah para nabi. Ya, yang diperintahkan oleh Allah bitabligh, ya, untuk menyampaikan wahyu-wahyunya Allah kepada mereka. Ya, nah jadi bedanya nabi dengan rasul apa? Ya, kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul, ya, diberikan wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk tabligh. Ya, ini bedanya nabi dengan rasul. Nabi banyak. Ya, nabi ada berapa? 124.000 nabi. Rasul 313 rasul. Makanya nabi banyak. Di Yaman aja ada pernah ziarah ke Nabi Hadun. Nabi Hadun itu panjangnya 60 meter. Unjong. Wah, oleh ziarah ke makamnya. Masya Allah, gede banget. Ya, panjang. Nabi Hadun. Itu ketika ada ziarah ke pengarang kitab Busyra Karim. Ya, ada pernah ziarah ke makam kitab Busyra Karim. Itu ada, nggak jauh dari situ ada makam Nabi Allah Hadun. Ya, ada pernah ziarah. Nabi Hud juga panjang. Kalau Nabi Hud tapi dalam posisi sujud di atas gunung begini. Nabi Hud kurang lebih 20 meter. Ya, Nabi Allah Hud. Nah, ontaknya pun juga menjadi batu. Nabi Hud. Nah, itu ya. Rasul jadi banyak. Nabi itu 124 nabi. Ya, kalau Rasul 313 ya Rasul. Ya, jadi bedanya nabi, yaitu diberikan wahyu oleh Allah tapi nggak diperintahkan untuk tabligh. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk tabligh. Ya, jadi Rasul. Al-makna anna rabi' min arkanil iman al-imanu bir rasul. Al-makna iman bihim al-imanu bi anna Allah arsalahum ilal khalqi. Ya, jadi iman bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka ilal khalqi kepada makhluk li hidayatihim untuk memberikan petunjuk ya kepada mereka. Wa takmili ma'asim untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Wa ma'adihim ya sama. Wa ayyadahum bil mu'jizat, dan di tangan mereka, di tangan para rasul ya diberikan mukjizat oleh Allah. Ya, ad-dallati ala ya sidqihim, untuk menjadikan dalil ya bahwa mereka itu benar-benar adalah utusan Allah. Nah, repot. Makanya Allah kan memberikan apa? Mukjizat untuk para nabi, karomah untuk para wali, maunah untuk kita orang-orang yang beriman. Ya, nah mukjizat ini diberikan oleh Allah sebagai apa? Dallati ala sidqihim. Ya, untuk sebagai dalil ya kebenaran bahwa dia bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba nggak diberikan mukjizat repot. Ya, kalau para nabi nggak dikasih mukjizat, wah susah. Para wali nggak diberikan karomah oleh Allah, nggak bisa dakwah. Ya, dibunuh-bunuhin. Ya, nah karena diberikan karomah, ya, diberikan mukjizat para nabi, nah baru mereka ya dipercaya sama orang bahwa itu adalah mukjizat Allah, itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa annahum balighu anillahi risalatahu. Ya, dan sesungguhnya mereka ya tugasnya apa? Untuk menyampaikan ya risalah-risalahnya Allah. Ya, risalah-risalahnya Allah. Wa bayyanu ma amarahum ya bibayanihi lil mutakallifin.
dan mereka juga ditugaskan untuk memberikan keterangan atau menerangkan ya kepada siapa? Mukallifin, orang-orang yang berakal, balik dan berakal. Ya, mereka tugasnya menerangkan, menjelaskan. Ya, wa annahu yajibu ihtiramuhum kulluhum, dan sesungguhnya wajib ya bagi kita untuk menghormati mereka semuanya. Wa adamut tafriq baina ahadin ya minhum, ya tidak ada ya tafriq ya berpecah belah ya di antara salah satu daripada mereka. Wa annahum ma'sumun minas saghair wal kabair, ya, dan sesungguhnya mereka itu maksum, terjaga daripada dosa, ya, terjaga daripada dosa, minas saghair wal kabair, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, ya. Jadi para rasul, ya, para nabi itu terjaga, maksum, ya, terjaga dari perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Nah, jadi tujuan Allah mengutus mereka ya tadi dihidayatihim, ya, memberikan petunjuk kepada kita, menyempurnakan kehidupan kita, ya, dan mereka di tangan-tangan mereka ya diberikan mukjizat, ya, sebagai bukti bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga sama para ulama, para wali-wali diberikan ya karamah oleh Allah, ya. Jadi ya yang diberikan karamah oleh Allah hanya wali, ya, wali, orang-orang yang dekatnya kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga punya kelebihan. Dukun pun juga sama, diberikan oleh Allah, hatta orang jahat. Ya, orang jahat aja diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, namanya apa? Istidrat. Ya, jadi jangan heran kata Abdul Haddad. Ya, kalau ada orang nggak sholat, ya nggak ibadah kepada Allah, bisa ngobatin orang. Ya, bisa jalan di laut. Ya, bisa terbang, bisa ngilang. Jangan heran, emang Allah kasih. Ya, emang Allah kasih. Makanya kata beliau, kata Abdul Haddad, kalau kita mau berobat, ya mau minta syariat, ya sama orang, lihat orangnya di ibadah PKG, dia sholat PKG, itu lihat, ya. Jangan kita lihat bisa ini, tapi dia nggak sholat, jangan percaya udah. Ya, itu istidrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nanti di dalam kitab Rasul Mu'amanah tuh, ya ada kabar sampai ditanya, wahai guru, di kampung sebelah ada wali katanya, masih muda. Oh iya, aku pengen silaturahim, kata gurunya. Ketika silaturahim, walinya ini tinggalnya sebelah musola, depan sebelah masjid rumahnya. Ya, ditungguin, namanya Bustami ini ditungguin. Ya, karena pengen ketemu dengan wali masyhur. Akhirnya ketika keluar, ini wali yang mengaku dirinya wali sambil jalan sambil ngeludahin tembok masjid. Tuh, kata Syekh Bustami, pulang, dia bukan wali. ya, itu bukan wali. Adab, akhlak, nggak ada yang wali seperti itu katanya. Ya, ntar di Risatul Jamiah itu ada kisah itu, Risatul Mawanah, ya itu ada di situ kisahnya. Itu masya Allah. Ya, jadi banyak orang yang ngaku-ngaku wali, ya, karomat tapi dia nggak sholat. Ya, ini jangan, ya, jangan. Nah, kalau kita apa yang diberikan oleh Allah, kita maunah, ya, kita beriman, kita taat pada Allah, kita diberikan maunah. Maunah itu kita bisa gunain kalau udah kepepet, kejar anjing kita nih, ya, kali begitu lebar ente bisa lompatin. Itu namanya maunah. Ya, itu kejar-kejar pagar tinggi segitu ente bisa naikin. Ya, itu namanya maunah. Ya, kalau ukuran kita masih maunah. Ya, kalau koroma, nah orang-orang tertentu yang koroma. Habib Ahmad Tempel Jogja, ya, beliau orang cacat. Habib Ahmad tuh orang cacat, jalannya susah gitu. Punya adik 2-3 perempuan, dia anak paling tua. Kata adiknya, bang, makanan kita udah habis, kerja deh bang, nyari duit. Nah, orang cacat, ya, adiknya perintahin abangnya itu Habib Ahmad nyari uang. Ya, orang cacat jalannya susah, suruh kerja. Ikhtiar abangnya keluar, jalannya susah. Ya kerja mana ada yang terima.
Abangnya udah yakin nggak bakal diterima. Akhirnya dia ke Masjid Keraton Jogja. Ke Masjid Keraton Jogja, dia sholat, diibadah kepada Allah, ya, sampai malam jam 10 masih di situ. Kata pengurus Masjid Agung itu, Pak, mohon maaf, ini masjid mau ditutup, mau digerbangin, mau ditutup. Bapak silakan keluar, apa Bapak mau di sini? Saya di sini aja. Saya mau sampai subuh di sini. Akhirnya diizinin, kan dilihat orang cacat, kesian kan. Nah, ketika malam, Habib Ahmad itu lagi zikir, ya, Rasulullah datang. Rasulullah yang datang langsung. Kata Rasulullah, ya Ahmad, besok pagi engkau cepat-cepat pulang. Nabi Khidir pengen datang ke rumah kamu. Ini wali yang tanpa suluk, yang tanpa belajar. Akhirnya habis sholat subuh, Habib Ahmad pulang ke rumahnya. Ternyata Nabi Khidir datang. Ketika datang Nabi Khidir, nggak dikasih apa-apa Nabi Khidir. Ya, cuma kata Nabi Khidir, ya Ahmad, nanti setelah aku pulang, rumahmu akan banyak tamu yang datang ke sini. Itu, engkau jangan kaget. Ya, pulang Nabi Khidir. Oh, tamu datang nggak berhenti dari pejabat, presiden ke rumah Habib Ahmad tempel. Ya, cacat. Lalu saking banyaknya tamu, beliau nggak bisa kewalahan. Akhirnya beliau khalwat, masuk dalam kamar, nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar, akhirnya yang ngeluarin Habib Ahmad kembali, Habib Soleh Tanggul. Ya, disuruh keluar Habib Soleh Tanggul. Sebab lu saking banyaknya tamu, Habib Soleh Tanggul keluar. Nah, karomahnya, ketika beliau meninggal 40 hari, kiaiannya yang di Yogyakarta, Kiai Mufid Mas'ud, Sunan Pangandaran, ziarah ke Mabib, makam Ahmad Tempel dengan salah satu habaib dari Semarang. Ketika mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, salam, ya, Habib Ahmad Tempel keluar dari kuburannya. Keluar dari makamnya, ya, mengucapkan Assalamualaikumnya, dia jawab Assalamualaikumnya. Ahmad bin Tempel itu karomahnya beliau, itu disaksikan oleh banyak orang. Ya, Kiai Mufid bawa rombongan, Habib ini bawa rombongan, semua menyaksikan Habib Ahmad keluar dari kuburan. Ahmad Tempel. Nah, itu yang rencananya, ini ziarah belum kesampaian ke situ tuh. Duluannya kecewa ke Sunan Pangandaran, ke Habib Anis, kemudian ke Kiai Mufid, ke Habib Tempel nggak sempat karena waktunya waktu itu. Ya, nah jadi kalau kita ngucapin salam ke makam beliau, beliau jawab salam kita, Ahmad Tempel. Ya, itu ada di Jalan Magelang. Ya, ziarah ke situ bagus itu. Ya, rencana ini tahun ini, ada rencana ke situ ziarahnya ke Habib Ahmad Tempel. Ya, rencana ke Habib Ahmad Tempel itu di Jogja. Itu karomanya luar biasa. Ini salah satu wali yang tanpa suluk, tanpa belajar, langsung dapat ilmunya dari Rasulullah dan dari Nabi Allah Khidir. Ya, Masya Allah. Kemudian wa'lam anna adad rasul, ya, dan ketahuilah bahwa jumlah bilangan, ya, Rasul itu salasa mi'ah wa salasa asrah, ya, 313. Wakilah 315, khamsata asyara. Wa yajibul iman tafsilan bi khamsati isrina minhum, ya, dan wajib bagi kita, ya, beriman kepada 25, ya, nabi yang disebutkan ini di bawah tuh. Yang wajib kita kenal, kita ketahui. Nah, ini 25 nabi. Ya, nah itu kita sebutin itu ya. Wa zada ba'duhum, ya, Zulkifli, wakila innahu Ilyas. Ya, wazada dan tambahan, ya, sebagian daripada mereka adalah Nabi Zulkifli. Ya, wakila innahu Ilyas. Wakila Zakaria. Ya, wakila ghair dzalik. Ya. Nah, jadi Nabi Zulkifli, ya, itu ada sebagian riwayat di surga mereka. Ya, Ilyas wa Zakaria. Wa afdaluhum, ya, yang paling afdal di antara mereka yang termasuk ulul azmi.
Ai as-sabr wa tahammul masyak wa khamsatun nazmahum bi ba'dhum bi qawlihi Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lam. Ya, jadi dari afdal dari sekian banyak nabi ya adalah yang termasuk ulul azmi. Ya, ai as-sabr, ya kesabarannya mereka. Ya, ujian mereka berat ya dibanding nabi-nabi yang lain. Ya, siapa yang 5 itu nabi yang mendapatkan ulul azmi? Ya pertama Nabi kita Muhammad. Ujiannya beratnya luar biasa. Nabi Allah Ibrahim, ya ujiannya berat. Nabi Musa, ya lawannya Firaun. Ya, kemudian wa Isa, ya berat ujiannya, ya dikejar-kejar oleh umatnya sendiri. Ya, Fanuhun, ya Nabi Nuh, ya yang dakwahnya sekian ratus ribu tahun, cuma pengikutnya 80 orang. Ya, hum ulul azmi, ya mereka adalah ulul azmi. Jadi kesabarannya tingkat tinggi. Ya, menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya terus lanjut. Panjang. Sampai sini dulu dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mau tanyain. Silakan mau tanyain. Ya. Soal haji. Ya. Kami dulu pernah dengar waktu di sekolah KM. Kalau orang udah niat mau naik haji, udah benar-benar niat nih, udah selesai kampung. Kalau dia nggak jadi, di situ katanya dia matinya Yahudian atau Nasranian. Benar tadi. Iya. Jadi ya kalau ada orang dia niat haji udah lama, ya kemudian Allah kasih rezeki, ada udah rezekinya, ya cuma apa? Ya dia nggak jadi, ya melaksanakan haji. Ini kejadian nyata nih, tetangganya Levi, San Levi. Jadi suaminya udah pergi haji, istrinya belum pergi haji. Jadi pengen pergi haji istrinya, duitnya dipegang sama suaminya. Ya, kok nggak di-store-storein sama suaminya? Suaminya tergiur, ada rumah pinggir jalan dijual murah, gitu kan? Tayiknya tuh duit buat pergi haji, tergiur suaminya dengan rumah pinggir jalan murah, orang jual butuh. Akhirnya duitnya dialihin beli rumah. Ya, ketika beli rumah, ya baru 2 bulan itu rumah, istrinya sakit stroke. Ya, berobat kemana aja nggak baik, habis. Ya, itu duit akhirnya. Rumah yang baru dibeli murah dijual lagi, banyak itu duitnya. Akhirnya duit itu nggak di-storein lagi. Akhirnya dibuat pakai berobat bininya, habis sampai meninggal bininya, bayangin. Sampai meninggal, nggak lama suaminya meninggal. Itu ya jangan tunda-tunda. Apa kata Nabi? Man zada rahilatan falam yahud fala alihi ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan. Siapa orang yang udah punya bekal, ya kemudian kendaraan yang buat sampainya kita ke Baitullah, ya falam yahud, ya tapi dia enggan, ya dia nggak mau melaksanakan ibadah haji atau ditunda-tunda dengan urusan dunia sibuk. Ya, tinggal pilih nanti dia mau mati secara Yahudi atau Nasara. Ini peringatan keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi jangan tunda-tunda. Jadi kalau udah niat udah lama, rezeki udah dikasih oleh Allah, berangkat. Ya, jangan sampai ya kita nyesel nantinya. Ya, jangan sampai kita nyesel. Sebab susah haji ini panggilan sih. Haji ini ibadah yang sifatnya panggilan. Kenapa dikatakan panggilan? Sebab banyak orang yang duitnya ratusan juta, miliaran, hampir ginari nggak pergi haji dia. Ya, padahal kalau pergi haji ya gampang. Ya, tapi enggak. Ya, karena ibadah haji panggilan. Justru orang yang nggak punya apa-apa, ya kalau Allah udah panggil berangkat dia. Nggak pakai nunggu 15 tahun, 20 tahun. Ya, berangkat dia. Ada tuh jamaah kita itu, orang Menteng Atas tuh. Ya Al-Mukhtar, dia imam rawatib DKM juga,
imam ratib, kemudian yang suka baca doa, haji jaja, belum haji tadinya, haji jaja. Ya nggak disangka bulan Ramadan orang kedutaan yang dari apartemen itu turun sholat di situ. Ya ketika sholat maghrib di situ ditanya, yang imam siapa tadi? Zainuddin. Tadi yang doa jaja. Udah pergi haji belum? Ya kasih duit, bikin paspor. Ya ente bini ente bini ente, langsung bikin paspor. Ya habis lebaran 3 minggu berangkat. Barang siapa? Sali Jabir, Bakhtiar Nasir, coba. Berangkat lewat itu keren. Ya, itu tuh kalau Allah panggil tuh, gak bakal nunggu 10 tahun. Ya, itu hari berangkat dia lebaran. Nah ini, makanya kita jangan putus asa. Doa. Yang penting udah niat, ya doa banyakin. Ya, doa banyakin minta sama Allah. Ya, rizki min haitsu la yahtasib tuh. Ya, ada aja satu orang berangkatin kita tanpa nunggu 10 tahun, 15 tahun. Ya, kita nggak punya persiapan duit, ya tahu suruh berangkat. Ini ya yang di luar ya akal kita yang seperti itu. Makanya dikatakan panggilan Allah ya haji itu. Ya, makanya orang kalau haji itu masya Allah. Ya orang kalau udah pergi haji dia akan bisa menghadapi huru hara nanti di padang mahsyar. Ya salah satunya itu. Haji. Makanya Rasulullah mengatakan al-hujjat wal ummar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umrah itu tamunya Allah. Ya, kalau tamunya Allah, idza sa'alu utu. Kalau dia minta akan diberi oleh Allah. Wa idza da'uhu ujibu. Kalau dia berdoa, dijabah doanya oleh Allah. Wa in anfaqa ukhlifa lahum. Dan apa-apa yang dikeluarkan, dibikin ratiban, dibikin paspor, ya, dibikin tata bengek, semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan syarat kalau haji kita mau mabrur, duit yang kita bawa duit yang halal. Ya, kalau duit yang kita bawa dari duit yang gak halal, di saat kita labbaik Allahumma labbaik, Allah katakan la labbaik wala sa'daik. Aku enggak sambut kedatangan kamu. Ya. Nah, itu tapi kalau kita duit kita halal, rezeki yang halal, disambutnya Allah. Ya, jangankan kita Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap mau masuk Masjidil Haram pingsan. Setiap mau masuk Masjidil Haram pingsan, ditanya sama sahabatnya, "Ya Imam Ali, kenapa engkau pingsan kalau setiap masuk ke Masjidil Haram?" "Saya takut baju yang saya pakai, biaya yang aku bawa ada duit haram. Aku takut ibadahku enggak diterima oleh Allah." Itu Quran Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Apalagi kita. Ya, duit hasil korupsi, ayo berangkat. Ya, alhamdulillah. Ini repot kita. Ya, ini halal, benar yang halal. Ntar diterima oleh Allah haji kita. Ya, benar-benar jadi tamunya Allah. Ya, ya silakan. Belum lama ini kan ada berita tuh udah berangkat haji, udah sampai Jeddah, ternyata imigrasi ditolak. Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Nah ini dia, ya, karena paspor ya. Iya, misalnya. Iya. Nah, sebenarnya kan orang-orang kita kan orang awam yang dia benar-benar ngumpulin duit tulus pengen berangkat haji. Tapi pemerintahan kita nih, ya, yang zalim, yang nggak benar, ya, sehingga mereka udah sampai sono ditolak visanya. Nah ini naudzubillah. Ya, padahal niat orang itu niat di jamaah yang seperti itu udah digobol oleh Allah udah. Ya, sebab bukan kesalahan dia orang awam nggak tahu apa-apaan urusan begituan. Yang tahu kan pemerintahannya. Ya. Dan niatnya ini orang udah sampai udah dicatat oleh Allah udah. Ya, bukan hanya udah niat, udah berangkat lagi, udah sampai sono. Ya, kan udah benar-benar. Ya, ini udah dicatat sempurna rukun Islamnya. Ya, nah, ukuran dia nggak jadi jangan jadi haji, ukuran dosanya urusan mereka tuh pemerintah. Ya, dan jawab ini zalim. Nah, makanya naudzubillah dah. Ya, naudzubillah yang begitu-begitu. Makanya ini berapa banyak orang nawarin kerjasama travel mana banyak. Ya, dari Sentul. Ya, itu semua dari Pekansari datang ke pondok nawarin kerjasama bikin travel enggak dah. Gua mau. Ya. Ngurusin yatim aja udah, ya mau sibukin apa-apaan, ya itu ngerinya, gitu ngumpulin duit orang tadi kabur, ya kan,
Tanggung jawab, udah deh nggak deh, ya. Yang jelas-jelas aja dah kalau mau pergi, bawa ke Soleh, ke Sapiah, yang jelas-jelas aja udah. Yang nggak jelas jangan ngeri gitu ya. Ya, kayak tuh kayak almarhum Bos Susup tuh. Ya, dia mau berangkatin kemarin 10 orang. Bos Susup. Dia udah sampai jual Fortuner. Fortuner P8-nya dijual. Udah nyetor ya, udah DP 280 juta. Ya, akhirnya apa? Ya, dibawa kabur. Net travelnya. Ya, jadi udah nyetor tuh. Dari Cimanggis travelnya. Ya karena di Cimanggis itu biasanya Musad Soleh ya, Yusuf. Ini karena ada pegawainya, dulu teman SMA-nya punya travel. Nah, kan percaya juga Mas Yusuf, pegawainya sendiri, nyetor deh 280. Ternyata habis laib duitnya, mau kabur. Tuh itu yang ngeri tuh. Ya ini udah nggak mau nih gitu dah. Lu berapa banyak loh, ituan itu, pamfletnya dulu dipatahin loh. Ada iya aja. Ada nggak pasang-pasang bodo amat. Orang ada udah nggak mau tapi disuruh taruh juga di pondok. Ya udah ngapain udah. Ya. Nah, itu. Ya, silakan yang lain, satu lagi. Nah. Ya. Iya, ya terkadang iman itu yazid wa yanqus. Iman kita lebih cakep aja. Belum azan juga udah sampai masjid. Belum azan, wah lebih cakep nih iman kita nih, ya. Kalau lagi ngedrop, ya udah mau selesai baru datang dia. Karena nggak enak tuh juga datang. Ya, nah jadi kalau iman kita, makanya kan salah satu supaya iman kita stabil kata Nabi, nggak ada jalan lain kecuali istiqomah. Ya, kata Rasulullah, istaqimu bi amalil khair. Istiqomahlah kalian dengan amal-amal soleh. Ya, hatta amal soleh itu sedikit. Ya, kecil yang kita kerjakan. Tapi kalau istiqomah, kalau dawam kita kerjainnya, ya itu luar biasa. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Ya, lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, nah terkadang ya iman kita ini diuji oleh Allah. Biasanya ya laki kita dapat duit banyak, ya rezekinya ada aja. Ya ini bulan kok kayaknya ya Allah dikit banget, gitu kan ya. Jadi gimana? Ini kita harus syukurin. Ya kita sebagai istri, ya kita wajib kita bersyukur atas pemberian suami. Kecil gedenya kita terima. Ya, dikala suami kasih kita besar, alhamdulillah. Dikala suami kita dapatnya kecil juga kita harus syukurin, alhamdulillah. Ya, jangan bedi alhamdulillah, bawa kecil, marah-marah dia. Oh, lu kemana ini bang duit? Jangan, terima. Ya, kita syukurin aja. Ya, kalau istrinya pandai bersyukur, rezeki suami itu nanti akan dimudahkan, dibanyakin lagi oleh Allah. Ya, kalau yang dikit aja nggak pernah bersyukur, nah repot udah. Ya, jangan ketika banyak doang kita bersyukur. Makanya kata Al-Habib Haddad, ciri orang yang bersyukur gimana sih? Yang pertama, di saat mendapatkan rezeki, paling tidak lisannya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengucapkan alhamdulillah di saat diberikan nikmat oleh Allah, ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, ciri orang yang bersyukur, ya dia harus mewujudkan bentuk syukurnya itu kepada Allah dalam bentuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya, dia dapat rezekinya, ya ibadahnya dia lebih rajin lagi dia. Ya, dia lebih rajin lagi dapat rezeki, lebih rajin lagi ibadahnya. Itu adalah salah satu ya sifat orang yang bersyukur. Yang ketiga, jangan sekali-kali nganggap nikmat Allah itu kecil. Jangan. Nikmat Allah nggak ada yang kecil, besar semuanya. Ya, nggak ada yang kecil. Inti lihat duitnya doang sih. Tapi inti kita lihat kita dikasih sehat. Kita dikasih nikmat bisa mata melihat. Kita bisa berjalan normal.
Ya, tangan kita bisa raba, lisan kita masih bisa bicara. Ini nikmat yang besar. Ini kita jangan lupain ini nikmat Allah. Jangan kita lihat masalah materi itu aja. Ya, tapi nikmat Allah banyak yang wajib juga kita syukurin. Ya, jangan sekali-kali nganggap nikmat Allah itu kecil, rezeki yang Allah berikan kecil, besar. Ya, memang tuh hari kita dapat segitu, syukurin. Ya, kalau kita bersyukur, terus ibadah, istiqomah, terus ibadah kepada Allah, insya Allah yang kecil itu akan jadi banyak, besar. Ya, kita jangan pernah putus asa. Ya, ya Allah, sialan, gua ngojek hari ini, ambyong. Ya, jangan, syukurin aja. Ya, hari dapat 3 ya 3 udah. Ya, besok dapat 10 ya alhamdulillah. Ya, syukurin aja udah. Rezeki udah diatur. Oh iya. Ya. Iya. Ya Allah kenapa? Ya Allah, ya gue udah sholat, gue ibadah. Tapi kok dikasih dikit banget ya Allah. Ya. Ya, itu boleh gak kita protes begitu? Ya. Nah, itu namanya kan kita ngeluh. Ya, kita ngeluh dengan pemberian Allah. Nggak boleh, kita nggak boleh ngeluh. Ya, artinya sedikit atau banyaknya yang kita dapatkan syukurin aja. Ya Allah, alhamdulillah, ini hari Engkau berikan rezeki walaupun nggak biasanya banyak. Ini hari sedikit aku dapatkan rezeki. Aku tetap bersyukur kepadamu ya Rabb. Ya, kita pandai bersyukur. Tapi kalau kita ngeluh, ya Allah, ya kenapa ini hari kok dikit banget? Ya, Engkau berikan rezeki kepadaku. Ya, jangan. Itu namanya kita ngeluh. Ngeluh itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Kita syukurin aja. Ya, yang namanya nanti ada bab qanaah, nanti syarat untuk mendekatkan diri adalah qanaah salah satunya. Ya, kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ngeluh sama Allah, kita syukurin. Ya, nanti kita pandai bersyukur. Wa in tazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, insyaallah. Ya, sama dulu kayak saya Abu Yahya Al-Ansari. Ya, punya istri ya begitu, nggak mau bersyukur. Yang namanya dagang kan ulama sadadenya. Ya, untuk hari laku 2 ya 2 store. Bininya ngamuk. Gimana sih lo bang dagang? Ya dari pagi sampai siang lo dagang cuma laku 1. Wah, begitu. Ya, akhirnya apa? Ya, istrinya yang begini, model begini, akhirnya meninggal dunia. Kawin lagi lah, Abu Yahya Al-Ansari dapat istri yang luar biasa. Ya, pandai bersyukur. Ya, ini hari nggak laku dagangannya. Apa kata istrinya? Alhamdulillah bang. Ya, walaupun nggak laku, abang masih sehat. Ya, kita nggak bisa nggak begitu kita. Ya, hari kita pulang nggak bawa duit. Ya, istrinya ngomong alhamdulillah. Ya, abang masih sehat, masih bisa pulang. Ya, insya Allah bang besok dapat rezeki bang. Ya, malah didoain sama bininya. Insya Allah besok dagangan abang laku. Ya, dagang lagi besok paginya. Baru banyak yang beli. Sebab apa? Berkat doa bininya itu. Ya, bininya doain besok insya Allah bang. Ya, dagangan abang laku. Ya, nggak apa-apa bang, sabar aja. Nah, itu baru. Ya, luar biasa tuh. Tapi jarang. Ya, jarang udah langka itu. Ya. Ya, satu lagi, silakan. Ya. Mengenai pondok sholat itu yang ada tahun-tahun dulu, Ya. itu waktunya kapan ya? Ya, kalau kita punya kodoan sholat yang pernah kita tinggal dulu, entah 2 tahun, ya. Ini yang paling enak kodonya itu setiap sholat 2 kali. Ya, sholat maghrib, di sholat maghrib, ya jamaah selesai, kita sholat lagi. Kodo, niatnya yang kedua kodo, usolli fardal maghribi salasa rakaatin kodo atal lillahi ta'ala. Nanti isya masuk, sholat dulu berjamaah isya. Ya, habis sholat isya berjamaah, kita kodo lagi, usolli fardal isya'i kodo atal
lillahi ta'ala. 2 kali, setiap sholat 2 kali. Untuk asarnya gimana? Sama, kan nggak ada. Ba'da asar kan waktu haram. Kagak ada sholat. Ba'da subuh waktu haram. Nggak ada sholat. Illa ada pengecualian. Kalau ba'da asar misalnya adanya jenazah. Sekarang ada jenazah datang di asar. Duluin mana? Sholat asar atau sholat jenazah? Hah? Ya kan? Nah, di situ ada pengecualian. Ya, nah, kalau sholat jenazah fardu kifayah, asar fardu ain. Tetap yang kita dahulukan fardu ain. Sholat dulu asar, baru sholat jenazah. Ya, nah, beda pendapatnya Imam Romli. Ya, pendapatnya Imam Romli tetap dahulukan jenazah. Ya, dahulukan jenazah kata Imam Romli. Ya, dibantah lagi sama Imam Ibn Hajar, nggak bisa. Kalau memang jenazahnya datangnya tanggung, ya, tanggung datangnya jam 2 lewat seperempat jenazah, asar masih lama. Ya, serba salah kan nih, nungguin asar kelamaan, baru duluin jenazah, nggak apa-apa. Kalau jenazahnya datang pas azan asar, tetap fardu ain dulu dahulukan, kata Ibn Hajar. Ya, asar dulu baru jenazah. Kemudian ya, yang di pengecualiannya adanya jenazah. Kemudian kita pengen kodok asar yang pernah kita tinggalin. Itu boleh. Ya. Nah, subuh juga sama. Ya. Subuh, ya, jenazah mau dibawa ke Jawa. Ya, mandiin malam-malam, pas subuh bawa. Nah, duluin mana? Ya, kita sholat subuh dulu apa? Jenazah. Tetap yang fardu ain. Subuh dulu kita sholat, baru kita sholatin jenazah. Ini pengecualiannya nih. Ya. Atau kita istiqomah sholat qobliyah subuh. Gak pernah kita tinggalin tuh 2 rakaat sebelum subuh. Ya, gak pernah kita tinggalin istiqomah. Suatu saat kita kesiangan. Ya, Bang Ojak udah baca Fatihah, kita datang. Ya, gak dapat 2. Nah, habis assalamualaikum, boleh gak kita kodok qobliyah subuhnya? Boleh. Jangan pakai ikut wirid gak? Assalamualaikum, mundur dulu lah kita ke belakang. Untuk kodok qobliyah subuh. Itu boleh. Kalau udah istiqomah, ya, nah, sebab ya 2 rakaat sebelum subuh itu baca alam nasrah dan alam tara, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan seisinya. Ya, dia nggak pernah tinggalin tuh istiqomah. Satu saat kesiangan, nah, habis assalamualaikum dia boleh kodok qobliyahnya. Ya, jadi walaupun pada asar yang di situ waktu haram, pengecualiannya kalau ada jenazah atau mengkodok sholat asar yang pernah kita tinggalin. Subuh juga sama, adanya jenazah atau sholat asar, subuh yang pernah kita tinggalin, atau mengkodok qobliyah subuh. Yang udah istiqomah kita, itu boleh. Ya, selain itu haram, nggak boleh. Ya, pengecualiannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفانا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمد المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور أخلاقنا بنور القرآن. اللهم نور أعمالنا بنور القرآن. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.